bisa dijangkau karena dia bukan konsep, dia bukanlah sesuatu. Karena dia bukan konsep, dia bukan sesuatu. Maka disitulah akal fikir ini tidak mampu menjangkau dan menjamak akan dirinya. Dan disitu pula lah namanya lisan dan kata-kata ini tidak mampu menjabarkan akan rahasia dirinya. Karena masa itu adalah masa kekosongan, masa kehampaan, masa tiada di dalam ketiadaan itu. Disitulah letaknya dia bernama Allah. Makanya Allah itu maknanya tidak ada. Maknanya tidak ada. Kalau kita uraikan maknanya satu-satu sampai dia kepada makna tidak ada, kita lihat Allah. Allah ini kalau kita hilangkan huruf alifnya, apa bunyinya Bapak Ibu? Lil. Bagi Allah, untuk Allah. Kalau dihilangkan lam awalnya, apalagi bacaannya? Lahu. Lahu ma fis samawati wal ard. Kita hilangkan lam akhirnya, apalagi? Hu. Huwal awalu wal akhiru. Dihilangkan lagi hu-nya, ha-nya, apalagi? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Itu yang kosong tapi dia nyata. Apa maknanya dia kosong tapi dia nyata? Maknanya kosong tapi dia nyata, itu artinya tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan, tak bisa lagi diuraikan dengan ilmu dan kata-kata, tak bisa dijangkau dan dijamah oleh akal. Namun dia wujud dan nyata Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, ini apa namanya Bapak Ibu? Spidol. Bapak Ibu bisa lihat, dia nyata, dia wujud. Kalaulah spidol ini nyata dan wujud, sekarang Bapak Ibu, spidol yang wujud dan yang nyata itu Ustaz data di sini. Bapak Ibu bisa lihat spidolnya lagi? Kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihat spidolnya padahal spidolnya itu wujud dan nyata? Apa sebabnya? Hah? Dia tidak menampakkan dirinya. Ya. Spidol ini wujud nyata tapi Bapak Ibu tidak bisa melihatnya. Kan tidak bisa melihatnya kan? Tapi dia ada atau tidak? Kalau dia ada, adanya itu nyata atau tidak? Nyata, tapi Bapak Ibu tidak mampu melihatnya disebabkan karena spidol itu belum menzohirkan dirinya. Spidol itu belum menyatakan dirinya. Spidol itu belum menampakkan dirinya. Spidol itu belum mentajalikan dirinya. Itu artinya kapan spidol yang wujud dan yang nyata ini bisa Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu saksikan? Kapan spidol yang wujud dan yang nyata ini bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu saksikan? Apabila spidol ini mentajalikan dirinya. Tajali itu maknanya menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya. Ya, bukan berarti dia tidak ada. Ada, ya, tapi dia belum menzohirkan dirinya. Allah walaupun dikatakan ghaibul ghuyub, Allah walaupun dikatakan kuni bil kuni, Allah walaupun dikatakan la ta'yin, Allah walaupun dikatakan la sautun wala harpun, jangan dibilang dia tidak wujud, jangan dibilang dia tidak nyata. Dia wujud, dia nyata, namun belum bisa dikenal. Kapan baru bisa dikenal? Kalau memang dia wujud, setelah dia menzohirkan dirinya, setelah dia menampakkan dirinya,
setelah dia mentajalikan dirinya. Maka ketika itulah Allah ini menjelaskan tentang dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku tajalikan diriku, aku nampakkan diriku, aku zahirkan diriku, supaya yang aku tajalikan tadi, dia benar-benar mampu mengenal dan menyaksikan akan akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Makanya ketika dia ingin menampakkan dirinya, menzahirkan dirinya, maka zahir tampaknya dirinya itulah yang disebut namanya dengan nur. Ini yang disebut namanya dengan nur. Dari batin lalu dia menjadi zahir. Ini batin Bapak Ibu. Ini batin. Nah. Lalu dia menjadi zahir. Pertanyaannya, yang batin itukah yang zahir, atau yang zahir itukah yang wujud atau yang nyata? Yang batin ini kah yang zahir, yang batin ini kah yang wujud, yang batin ini kah yang nyata, atau yang zahir ini yang wujud dan yang nyata? Yang batin inilah sebenarnya yang wujud, yang batin inilah sebenarnya yang zahir, yang batin inilah sebenarnya yang nyata. Disitulah dikatakan batin ingin dikenal, maka dia menjadi zahir. Maka sebenarnya yang zahir inilah kenyataan yang batin. Muncullah suatu istilah untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir. Karena zahir inilah kenyataan yang batin. Bisa memahami itu? Nah, sekarang kalau Allah telah zahir, Allah telah wujud, Allah telah nyata, maka jangan dibilang juga Allah itu gaib. Gaib itu bagi yang tak mengenal. Gaib itu bagi yang tak memahaminya. Tapi bagi yang sudah kenal, bagi yang sudah memahami, dia bukan gaib, dia bukan batin. Akan tetapi dia telah wujud nyata dan terang Bapak Ibu. Karena yang batin inilah sebenar-benar yang ada. Kalau yang batin ini sebenar-benar yang ada, maka yang batin inilah yang zahir. Kalaulah yang batin ini yang zahir, maka itu maknanya yang zahir inilah kenyataan wujud yang batin itu. Esa itu Bapak Ibu. Di mana letak esanya? Antara batin dengan yang zahir, yang sebenar ada yang mana? Yang batin yang sebenar ada. Kalau yang batin yang sebenar ada, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Yang zahir inilah kenyataan yang batin. Kalau yang zahir ini kenyataan yang batin, itu sesungguhnya yang zahir itulah sebenar-benarnya wujud yang batin itu. Maka jangan dikatakan juga dia gaib lagi. Jangan disebut juga dia batin lagi. Tapi dia telah wujud dan yang nyata Bapak Ibu. Maka wujud dan nyatanya disebut namanya dengan nur. Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan engkau, itu bahasa syariat. Aku tajalikan engkau li ajli, sebenarnya untuk melihat dan menyaksikan akan rupa diriku. Rupanya mana yang dikatakan rupa Allah?